Hai, hari ini saya akan review motor saya bebek modif bodi KTM 85 tahun 2020 spek ngarit. Sini bebek, aduh si anak ikut-ikutan. Nah, nanti saya akan rinci apa aja part-part yang saya pakai serta harganya, jadi bisa buat referensi buat teman-teman yang pengen bangun bebek modif, kira-kira menghabiskan dana berapa. Dan yang harus kalian ingat, bangun motor trail atau bebek modif itu tidak ada istilah habis berapa. Sini bebek, anaknya rewel nih. Tapi yang harus kalian ingat adalah mau menghabiskan dana berapa, karena dana berapapun akan habis juga jika menggunakan part-part yang tentunya harganya mahal. Itu ya, jadi itu yang perlu diingat. Oke, nanti kita cek satu persatu beserta harganya, part-part apa saja yang saya pakai. Yang pertama kita mulai dari setangnya dulu. Setang saya pakai Pro-Taper tipe low Carmichael tapi KB. Nah, ini setang, kemudian hand grip, kemudian busa, kurang lebih 200.000. Ini kurang lebih 200.000. Kemudian dari atas saja, dari atas handle rem. Ini handle rem saya punya pakai Thunder. Kenapa saya pilih Thunder? Karena milih yang ini lubang apa namanya, selang remnya ini di depan, jadi kayak punya kelek. Kadang kan kebanyakan punya motor kan di sini, jadi biar ini selangnya ini bisa lurus masuk ke sini, makanya saya pilih Thunder. Kemudian selang kaliper depan saya pakai punya Beat, motor Beat, tapi harus menyesuaikan lubang ini, lubang bracketnya di bor ulang di sini. Untuk rem depan sendiri dari kaliper, kemudian kabel, kemudian handle, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 200.000 mungkin kalau nggak salah, 200.000. Kemudian untuk pengereman belakang kaliper saya pakai punyanya FU. Ini sudah tinggal templok kurang lebih. Ini cuma penyesuaiannya di perbesar lubang as, karena punyanya kayak as kailek ini lebih besar. Kemudian master rem saya punya pakai yang variasi, yang tabungnya langsung gandeng, jadi kayak punyanya SE, nggak ada tabung terpisah. Ini tabungnya udah gandeng. Ini kabel sama warna biru. Rem set belakang kurang lebih sama 250 juga, kurang lebih, soalnya lupa rincian harganya. Kemudian sok depan saya pakai punyanya The Tracker old, The Tracker yang lama. Ini copotan ori, saya dapat harga second kurang lebih 2.400.000. kondisinya masih bagus tapi masih perlu di ribon ulang biar lebih enak. Ini kemudian roda set itu depan ring 19, belakang ring 16. Bannya sama ban Rimac SK52 dual track, karena saya pemakaian harian jadi nggak full yang towal ya. Ban set depan belakang dari ban, pelek, kemudian ini sudah termasuk apa nih namanya, disk rem, kemudian tromol depan belakang itu kurang lebih 1.500.000.
Lanjut ke karburator, saya pakai karburator PWK 24 ukuran 24 mereknya Scarlett. Saya beli 350. Kemudian filter udara ini dilepas dulu. Filter udara ini saya pakai punyanya VR Cross-X, tapi lupa Cross-X yang berapa, entah 200 atau 250 lupa. Tapi ini dibalik karetnya, sebenarnya karetnya itu di sebelah sana karena VR kan karburatornya kan di sebelah kanan. Nah, sedangkan ini di sebelah kiri, jadi karetnya tinggal diputer. Ini berapa harganya dulu ya? 60.000 kalau nggak salah. Apa kamu, Beb? Ikut-ikutan? Mau ikut review? Mengeng? Hah? Makan apa kamu ya? Acung? Ditanyain gua diem aja. Kemudian kita ke sok belakang. Maaf kondisinya kotor ya karena emang nggak bisa pakai setiap hari. Sok belakang saya pakai Scarlett tipe 8971 kalau nggak salah. Ini tabungnya fungsi, ada setelan anginnya juga di sini. Ini ukuran 36. Sudah saya ribbon ulang jadi lebih enak. Ribbonnya ukuran 36. Saya beli harganya berapa dulu ya? 450 kalau nggak salah ya. 450. Ini dual shock. Ini cuma 450. Mau beli yang harga shock 15 juta, yang shock solihin nggak mampu. Kemudian knalpot saya pakai Norifumi GTX Pro dan lagi-lagi ini KW. Kenapa KW? Ya karena nggak punya uang. Orinya itu sekitar 1.500.000 kalau yang karbon. Ini saya beli yang KW. Ini kalau istilahnya itu Norifumi Purbalingga. Ini 180. Kemudian ini saya di sini kasih kunci karena memang saya motor harian, saya kasih kunci. Ini kunci CB. Beli berapa dulu ya? Belinya sekitar berapa? 40.000 kalau nggak salah. Ini kunci on. Kemudian masuk ke sini ada tombol engine cut off ini. Engine cut off. Ini klakson. Karena lewatnya desa-desa kalau nggak ada klakson suka bingungnya apa orang, takutnya dikira sombong nggak sopan. Attitude itu nomor utama ya bos ya, attitude. Ini selanjutnya ini ada roller rantai depan sama tensioner rantai belakang biar rantainya itu nggak, istilah cowoknya ngelewer, biar nggak lepas juga, nggak mudah lepas. Ini depan belakang berapa? 70.000 kalau nggak salah. Ini detail-detailnya ya lur. Si anak makan jagung, bapaknya nggak dikasih. Mau diapakan kah kau? Mau dicium kah? Dikasih. Kemudian frame, ini frame dari AMC frame dari lokal Wonosobo, tapi udah mantap ini, udah ekspor sampai ke Malaysia, bikinnya juga presisi frame. Kemudian ini komplit footstep, gantungan footstep, kemudian handle pedal rem sama arm. Itu harganya 2.600.000 satu paket. Itu dari frame, kemudian pedal rem, arm sama ini satu lagi bracket aki juga udah termasuk. Bracket aki. Jadi akinya kuat. Apanya yang enak bebek? Ikut. Hello channel, welcome to my guys gitu. Jangan lupa dislike and report. Malah Melayu. Kemudian ini dekal full body 350.000. Dekal 350.000. Ini manifold yang hadap kiri belakang yang panjang 100.000. Kemudian gear saya pakai gear TK ukuran 41, kecil karena memangnya mesinnya masih standar jadi gearnya kecil. Ukuran 41, harganya 110 kalau nggak salah.
Kemudian ini yang terakhir, cover body. Belum yang terakhir, masih ada cover body, masih ada tangki, ada jok. Cover body ini yang ori nih, Acerbis ori Italia, tipe KTM 85 tahun 2018. Ini warnanya oranye. Saya dapat harga berapa? 2.300.000 kalau nggak salah. 2.300.000. Ini ori, dapat di online tapi masih ada ongkirnya juga, berapa lupa. Kemudian tangki, ini tangki saya beli 780. Kemudian joknya 360 kalau nggak salah, 360 karena jok ini cover body ori itu belum termasuk tangki sama jok, jadi beli sendiri. Di saat Revo Kukas kamu harus membayar angsuran. Ya, jadi itu tadi sudah kita lihat sama-sama. Kurang lebih habisnya sekitar 805. Kemudian untuk yang belum termasuk seperti tahanan rantai, kemudian asroda itu kurang lebih ya katakanlah 150.000 lah. Jadi kurang lebih totalnya itu sekitar 13 juta. Itu. Dan kenapa saya banyak memakai part KW atau part aftermarket, alasannya cuma satu, karena tidak punya uang. Saya bukan sultan, saya cuma tukang ngarit, jadinya ya begitulah, cuma itu yang mampu saya beli gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bangun bebek modif, tetap semangat, karena saya ini target dulu tuh buat dari nyicil beli part. Jadi satu persatu part saya beli, tidak beli langsung jadi seperti ini, enggak, satu persatu part. Itu mulai bulan bulan Maret. Target saya itu 1 tahun baru jadi, tapi alhamdulillah Allah itu entah ngasih rezeki dari mana, dari bulan Maret sampai bulan Juli udah jadi seperti ini, berdiri seperti ini. Oke ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.